Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Limit Breaker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah mengucapkan ronde ketiga dimulai, Kang Hui pun melesat maju dan menebas tangan monster bermata satu itu. Namun dengan regenerasinya yang cepat, tangannya pun kembali tumbuh sembari berujar bahwa Kang Hui sungguh menyedihkan walaupun memiliki sekutu, namun hal itu sia-sia karena tak akan merubah apapun. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, pedang Yupin pun melesat menebas kaki monster itu, dan monster itu pun merasa kesal ingin segera mengurus Yupin dengan mengarahkan lengan satunya ke arah Yupin. Namun dengan cekatan, Akho pun menebas lengan itu menggunakan tombaknya. Bersamaan dengan hal itu, Kang Hui pun menebas lengan monster yang sebelumnya memegang kepalanya dengan berujar bahwa monster itu lemah seperti tahu yang sangat mudah dipotong. Monster itu pun terlihat sangat kesal dengan ucapan Kang Hui itu. Namun tiba-tiba dirinya terkejut karena dari atas kepalanya muncul Yui yang bersiap untuk melakukan sihir sembari mengatakan jika tahu paling enak dimakan setelah dipanggang. Bersamaan dengan hal itu, sihir api pun diarahkan kepada monster itu. Saking besarnya sihir itu membuat Yupin terkejut dan mengira itu pasti merupakan salah satu sihir level tertinggi milik Yui. Sedangkan monster yang terkena serangan api Yui pun terlihat hangus, namun bisa tetap beregenerasi lagi menjadi kembali utuh seperti sebelumnya. Sontak hal itu membuat Yui pun terkejut karena dirinya sudah membakarnya dengan menggunakan temperatur di atas 10.000 derajat. Sedangkan monster itu pun menyiapkan sesuatu dari matanya mengeluarkan sebuah sinar yang menyilaukan. Menyadari akan bahaya dari sinar itu, Kang Hui pun menyuruh mereka semua untuk menghindar. Namun belum sempat mereka menghindar, ledakan lokal dengan cakupan yang tak terlalu besar pun telah terjadi hingga membuat mereka semua pun terkapar tak berdaya di atas tanah. Kemudian monster itu pun memuji mereka semua yang memanglah sangat kuat. Bisa dibilang lebih pantas disebut kecoa daripada lalat. Lalu Akho pun terbatuk-batuk tersadar dan memandangi Yui sembari dalam hatinya berujar, jika terus seperti ini maka mereka semua pasti akan mati. Kemudian dengan bantuan tombaknya bersusah payah berdiri hingga monster itu berkomentar bahwa lebih baik baginya untuk tiduran saja dengan nyaman karena dirinya akan menghabisi mereka semua. Sedangkan Akho pun teringat masa lalu yang bertanya tentang ayahnya yang tak keluar dari instant dungeon kepada kakeknya. Menanggapi pertanyaan dari Akho itu, sang kakek pun menginfokan bahwa ayah Akho menutup pintu dungeon untuk menyelamatkan orang-orang. Dia melakukan hal itu untuk mengurung monster-monster yang kuat. Karena monster yang kuat bisa menyebabkan dungeon break meskipun berada di dalam instant dungeon. Akan tetapi ketika si pembuat dungeon menutup pintu dari dalam, maka tak ada satupun yang bisa keluar dari situ untuk selamanya, bahkan meskipun itu pembuat dungeon itu sendiri. Kemudian kembali ke kenyataan saat ini, sambil memandangi Yui, Akho pun berujar bahwa perasaannya kepada Yui selalu tulus kapanpun itu. Bahkan sejak pertama kali bertemu dengan Yui, bahkan sampai sekarang. Lalu Akho pun berjalan mendekat ke arah monster itu. Namun monster itu bertanya kepada Akho apa yang dia inginkan. Dan segera katakan saja jika ada hal lain yang Akho inginkan selain mati. Dirinya akan mengabulkannya sebagai belas kasih terakhirnya. Kemudian setelah itu Akho berteriak memanggil mereka semua dan berujar bahwa laki-laki sejati selalu menepati perkataannya. Sembari tersenyum, Akho mengatakan lagi bahwa sepertinya hari ini adalah waktunya. Kemudian memanggil Yui dan mengatakan "Wo Aini". Dan setelah itu meneriakkan kata instant dungeon tutup permanen. Bersamaan dengan hal itu, monster mata satu dan Akho pun berpindah ke dalam instant dungeon. Dan tiba-tiba Yui pun menangis akibat mendengar kata-kata dari Akho sebelumnya dan memanggilnya. Kemudian kembali ke tempat Kipong saat ini berada setelah mendengar perkataan dari Sisu yang dianggap kloningan dirinya oleh monster yang ada di depannya itu. Kipong pun langsung melesat ke arah monster itu
dan memukulnya dengan pukulan yang luar biasa keras hingga membuatnya hancur tak tersisa. Namun Kipong merasa bahwa jika hanya dengan pukulan seperti itu, monster itu tak akan terkalahkan semudah itu. Lalu Kipong pun berteriak meminta monster itu untuk segera keluar. Kemudian monster itu pun muncul kembali dan beregenerasi dengan sangat cepat sembari mengatakan bahwa Kipong saat ini hanya sedang melakukan hal yang sia-sia. Karena kekuatan yang digunakan oleh Kipong saat ini adalah pemberian darinya. Manusia memang sangatlah bodoh. Kipong pun menanggapinya dengan berujar jika mereka harus bertarung untuk mengetahui siapa yang sebenarnya bodoh. Setelah itu Kipong pun maju ke depan dan memukul monster itu bertubi-tubi hingga terjadi getaran yang sangat luar biasa. Tak sampai di situ saja, Kipong masih tanpa henti memukuli monster itu dan tak memberinya kesempatan sama sekali. Hingga getaran itu juga dirasakan oleh Kang Hui yang tersenyum serta berujar jika Kipong memang sangat bisa diandalkan. Namun monster itu kembali beregenerasi dan mengatakan bahwa Kipong tak akan bisa membunuhnya karena dirinya akan segera menjadi dunia ini. Bersamaan dengan hal itu, monster itu pun mengarahkan sebelah tangannya ke arah Kipong. Sontak Kipong pun menyilangkan kedua tangannya dan tiba-tiba ledakan besar pun terjadi hingga membuat Kipong pun kehilangan bajunya dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Monster itu pun tersenyum sembari bertanya kenapa Kipong terlihat kaget seperti itu. Ataukah mungkin Kipong mengira jika dirinya selevel dengan monster-monster yang sudah Kipong lawan selama ini? Padahal dirinya lah yang telah menciptakan Kipong. Akan tetapi Kipong pun berkilah dengan berujar bahwa penciptanya adalah ayah dan ibunya. Monster itu pun kembali berujar bahwa sepertinya Kipong sudah bertekad dan masih bisa bertahan pada serangan ini. Tapi skill penguatan tubuh yang merupakan satu-satunya skill yang dimiliki oleh Kipong pun sudah dilepaskan. Kemudian monster itu mendekat ke arah Kipong sembari memberi Kipong tawaran untuk menjadi anaknya. Maka dirinya akan membuat Kipong terlahir kembali sebagai monster bintang 11. Mendengar ocehannya itu, Kipong pun kesal lalu mengaktifkan kembali skill penguatan tubuh level 1. Sembari berujar agar monster itu menghentikan omong kosongnya. Dan setelah itu langsung memukul monster itu lagi. Namun hal itu sia-sia karena Kipong malah dipukul mundur saat ini oleh monster itu. Sembari berujar jika semua peralatan yang dirinya ciptakan sepertinya sudah rusak hingga berbalik melawannya seperti ini. Dan lagi-lagi Kipong melepaskan satu-satunya skill yang dimilikinya hingga membuat monster itu tersenyum. Kemudian monster itu mendekati Kipong sembari berujar bahwa ini adalah akhir dari 3000 tahun Kipong. Jadi matilah kau irregular. Bersamaan dengan hal itu, monster itu pun memukul Kipong tanpa ampun. Dan terus-menerus hingga Kipong pun teringat akan ibunya. Lalu Kipong mengaktifkan skill penguatan tubuhnya lagi. Namun monster itu mengejek Kipong yang terlihat menyedihkan dan tak memiliki kemampuan lain selain penguatan tubuh. Namun Kipong tak menghiraukan perkataan monster itu dengan berujar bahwa dirinya tak ingin kehilangan lagi. Dan skill penguatan tubuh level 2 pun aktif. Dengan aktifnya skill penguatan tubuh level 2 milik Kipong, monster itu pun terlihat senang karena akhirnya Kipong telah memakai cara terakhir yang dia bisa. Sedangkan Kipong dengan tatapan tajam dan serius berujar jika hari ini monster itu akan mati di tangannya. Akan tetapi monster itu pun memanjangkan tangannya ke arah Kipong sembari berkata bahwa semua yang dimiliki oleh Kipong saat ini adalah karena dirinya yang mengizinkan untuk Kipong miliki. Dan dirinya tak mengizinkan Kipong untuk mengatakan omong kosong seperti itu. Bersama dengan hal itu, Kipong pun memaksa melepaskan cengkeraman monster itu dan bisa melepaskan dirinya yang membuat monster itu pun terkejut. Lalu melompat ke arah monster itu dan memukulnya bertubi-tubi hingga membuat banyak ledakan yang luar biasa. Monster itu pun memuji kegigihan Kipong dan balas memukul Kipong hingga membuatnya terpental jauh di atas tanah. Namun Kipong tak menyerah sampai di situ saja. Dia langsung kembali ke hadapan monster itu sembari berkata bahwa monster itu tak akan bisa mengambil apa yang dirinya miliki lagi. Dan Kipong pun kembali memukulnya. Terlihat bahwa mereka saling adu pukul tanpa henti hingga membuat orang yang mendengarnya ketakutan. Lalu terlihat bahwa monster itu sudah babak belur, belum sempat melakukan regenerasi dan Kipong berdiri di hadapannya dengan mengatakan apakah ini juga masuk ke dalam rencananya. Kemudian menendangnya ke udara dengan diikuti oleh Kipong melompat hingga ke belakang monster itu lalu memukulnya sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya kembali ke atas tanah.
Setelah itu Kipong pun turun ke atas tanah dan berjalan menuju ke monster itu sembari meminta agar dia mengembalikan Sisu kepada dirinya. Dengan kondisinya yang terkapar di atas tanah, monster itu pun membuka dungeon tutorial yang telah menjebak Kipong selama 3000 tahun dan monster itu mengatakan bahwa di tempat inilah dirinya membuat Kipong seperti sekarang. Di tempat ini juga dirinya adalah dewa. Dan Kipong, kau tak lebih dari ciptaan yang bisa dihancurkan hanya dengan sentuhan jari saja. Mendengar hal itu, Kipong menanggapi dengan mengatakan bahwa dirinya hampir menitikkan air matanya karena merasa bernostalgia. Dan memang benar kalau monster itu adalah dewa di sini. Karena itu, dirinya juga sangat marah kepadanya. Namun untuk saat ini dirinya tak peduli dia adalah dewa atau manusia. Tak mengatakan apapun, monster itu langsung menciptakan makhluk yang pertama kali dihadapi oleh Kipong di dungeon tutorial. Dikarenakan hal itu, Kipong pun berujar jika sudah lama tak bertemu dengannya, lalu dengan sekali ayunan pukulan, monster itu pun lenyap seketika. Hingga membuat retakan yang menggoyahkan dimensi dungeon itu, yang membuat monster yang menganggap dirinya adalah dewa pun terkejut. Setelah itu, Kipong pun memanggil Sisu dan memintanya untuk datang kepada dirinya. Mendengar panggilan itu, Sisu pun tiba-tiba muncul dengan air mata yang keluar dari matanya, mengucapkan terima kasih kepada Kipong yang telah menyelamatkan dirinya, serta langsung memeluk Kipong dengan berujar bahwa kemungkinan dirinya sudah mati jika Kipong datang terlambat dan hampir diserap oleh monster tua itu. Lalu Kipong pun menepuk-nepuk kepala Sisu dan berjalan mendekati monster itu sembari berkata jika dia sudah salah karena sudah membawa dirinya ke tempat ini. Bersamaan dengan hal itu, Kipong pun mengumpulkan kekuatan di tangannya lalu memukul monster itu hingga Kipong pun memiliki skill baru yang muncul, yaitu God Slayer. Namun setelah menerima pukulan dahsyat dari Kipong, terlihat bahwa dia masih baik-baik saja dan kembali beregenerasi lagi. Akan tetapi saat ini ada Sisu yang membantu Kipong. Sisu pun mulai menyerap sistem utama pada monster itu untuk melemahkannya. Monster itu pun terlihat kesal karena Sisu hanyalah sebagian kecil dari dirinya yang sudah berani menyerapnya. Sisu pun menanggapi dengan mengatakan bahwa batu Daystone yang sudah disebarkan untuk mengubah dunia menjadi dungeon itu merupakan kesalahannya. Lalu sambil tersenyum, Sisu pun beralasan jika karena bagian dirinya lebih kecil darinya, maka dirinya lah yang akan terserap. Namun semua itu berkat Kipong, karena kekuatan serangan Kipong sangat kuat, sampai bagian itu hampir ke titik nol, jadi dirinya tak jadi terserap olehnya. Mendengar hal itu, monster itu pun kesal sembari berujar bahwa rencananya tak ada kesalahan sama sekali, dan merupakan rencana yang sudah dirinya nantikan selama 3000 tahun lamanya. Bersamaan dengan hal itu, dia pun menyerang ke arah Sisu, namun bisa diblokir oleh Sisu. Sisu pun menanggapinya dengan menyayangkan apa yang dilakukan oleh monster itu dengan meremehkan manusia seperti itu. Monster itu pun masih berkilah jika dirinya adalah yang paling sempurna, sedangkan manusia merupakan makhluk yang tak sempurna. Dan setelah itu membuka lebar mulutnya seakan ingin menelan Kipong dan Sisu. Akan tetapi dengan santainya Kipong berujar bahwa matilah di tangan manusia ini kalau begitu. Bersamaan dengan hal itu, Kipong pun mengayunkan pukulannya hingga membuatnya hancur berkeping-keping dengan notifikasi yang muncul di tempat Sisu bahwa pembagian sistem mencapai 100% dan kemusnahannya sudah bisa dipastikan. Setelah itu, skill Kipong pun dilepaskan sembari mengatakan apakah semua ini sudah berakhir. Namun dengan antusias Sisu pun memeluk Kipong dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kipong lagi dan lagi. Kemudian Kipong memastikan jika dia sudah tidak ada, bagaimana nasib Korea saat ini, dan bagaimana dengan rumah sakit beserta dengan ibunya. Menanggapi pertanyaan Kipong, Sisu berujar jika menurut pelacakannya, salah satu kelompok Kipong sedang melawan monster bintang 8 sendirian. Kipong pun meminta Sisu untuk mengantarkannya ke sana. Sisu pun menyanggupi perintah dari Kipong itu, namun beralasan bahwa dikarenakan dungeon saat ini sedang tidak stabil, mereka perlu mencari dungeon yang tersambung dengan dunia nyata. Ditambah lagi ada banyak sekali pintu dungeon di dunia ini. Jadi satu-satunya cara adalah melewati semua pintu itu agar bisa tiba ke tempat tujuan. Walaupun cara ini bukan cara yang sering dilakukan, namun dengan kekuatan Kipong saat ini mereka bisa melakukannya. Bersamaan dengan Sisu membuka portal dimensi, Kipong pun mengaktifkan skill penguatan tubuh level 2-nya dan langsung mengajak Sisu untuk segera berangkat.
Dan benar saja, Kipong dan Sisu pun melewati beberapa pintu dungeon dengan bertemu beberapa monster yang langsung lenyap saat terkena kekuatan dari Kipong. Kemudian berpindah ke dalam instant dungeon milik Akho. Terlihat bahwa dia sudah tak berdaya lagi melawan monster bermata satu itu. Lalu monster itu berujar bahwa tindakan Akho itu sungguh bodoh dengan melakukan pengorbanan yang sia-sia seperti ini. Sambil tersenyum, Akho pun berujar jika pilihan yang dianggap sia-sia itu dirinya tak akan pernah menyesalinya. Dan meminta agar monster itu segera menghabisi dirinya. Menanggapi hal itu, monster itu pun berujar jika dirinya akan mengabulkan permintaan dari Akho itu dan bagaimanapun caranya dirinya akan mencari cara untuk keluar dari tempat ini, serta mengubah orang-orang yang ingin Akho lindungi menjadi abu. Akan tetapi bersamaan dengan kata-kata itu, Kipong pun menginjak kepala monster itu hingga membuatnya hancur berkeping-keping. Sontak hal itu membuat Akho pun terkejut dengan kedatangan Kipong yang spektakuler itu. Lalu Akho pun tertawa dengan keras sembari berujar bahwa padahal dirinya sudah bersiap-siap untuk mati, namun dirinya merasa sangat senang dengan datangnya Kipong saat ini hingga membuat dirinya ingin menangis. Sedangkan di dunia nyata saat ini terlihat bahwa Yui sedang murung dengan kepergian Akho dan ditemani oleh Jugu. Namun Jugu pun tiba-tiba merasakan ada retakan seperti akan terjadi dungeon break dan meminta semua orang untuk menghindar dari tempat itu. Akan tetapi dugaannya salah, ternyata yang keluar dari retakan itu adalah Kipong bersama dengan Sisu dan Akho. Sontak Jugu pun tersenyum senang dan memberitahu Yui tentang Akho yang telah kembali dengan selamat. Tanpa pikir panjang, Yui pun berlari ke arah Akho dan langsung memeluknya. Dan semua orang pun tersenyum dengan melihat kejadian itu. Setelah semua kekacauan yang terjadi, akhirnya Perdana Menteri pun juga ada bersama dengan Jugu memperhatikan tim evakuasi sedang bekerja. Di sana Perdana Menteri berkata bahwa sepertinya pertarungan berlangsung dengan sengit di tempat ini. Jugu pun membenarkan hal itu lalu menyindir Perdana Menteri yang mengatakan bahwa pertolongan akan segera datang sebelumnya, namun Perdana Menteri malah datang setelah semuanya sudah berakhir. Mendengar hal itu, Perdana Menteri pun kena mental dan meminta maaf karena permasalahan di Seoul juga tidak mudah seperti apa yang dibayangkan. Jugu pun tak mempermasalahkan hal itu karena dirinya saat ini hanya sedang merajuk kepadanya saja. Sedangkan di tempat lain terlihat Kang Hui yang protes karena Sisu selalu menempel kepada Kipong sambil melompat-lompat. Akan tetapi Kipong langsung memegang kepala Kang Hui dan memujinya yang telah bekerja dengan baik. Sontak hal itu langsung membuatnya tenang dan senang karena mendapatkan pujian dari Kipong. Kemudian setelah itu Kipong pun masuk ke dalam rumah sakit untuk melihat kondisi ibunya. Di sana Kipong bercerita kepada ibunya bahwa semuanya sudah selesai. Dirinya sudah membalaskan dendamnya kepada orang yang sudah membuat keluarga mereka menjadi seperti ini. Dan saat ini dirinya merasa sudah tak memiliki apa-apa lagi serta bingung harus melakukan apa ke depannya. Tak lama setelah itu Sisu, Yui, Jugu, dan yang lainnya pun berada di belakang Kipong saat ini. Kemudian Kipong menoleh ke arah mereka dan berterima kasih karena telah menjaga ibunya lalu berlalu pergi dari tempat itu. Akan tetapi sesaat sebelum meninggalkan tempat itu, tiba-tiba jari tangan ibunya pun bergerak dan memanggil nama Kipong. Sontak hal itu membuat tangis Kipong pun pecah dan langsung bergegas ke tempat ibunya saat ini berada dan tersenyum bahagia. Dan manusia pun sekali lagi bisa selamat, namun pertarungan masih belum usai. Dia memang sudah kalah, tapi dungeon masih terbuka. Jadi pertarungan para manusia pun belum selesai. Lalu berpindah di Amerika Serikat, saat ini terlihat seorang laki-laki bernama Steve dan seorang wanita bernama Lucia sedang berjalan di sebuah tempat yang sudah hancur. Di sana Steve pun merasa bingung kenapa monster-monster berlevel tinggi tiba-tiba menghilang seperti ini. Lucia pun menanggapinya dengan berujar mungkin ibu mereka memanggilnya untuk makan malam. Namun Steve malah menganggap itu sebagai lawakan dari Korea. Dan tiba-tiba monster yang mengintai mereka sedari tadi pun muncul menyergap, namun dengan cekatan Lucia pun menebas monster itu dan membuatnya langsung pindah alam. Steve malah merasa kaget dengan serangan mendadak monster itu. Sedangkan Lucia mengatakan jika Steve ingin hidup maka dia harus selalu siap siaga. Dan memintanya untuk mengingat bahwa mereka yang dulunya adalah murid Akademi Pemburu ada di sini. Steve pun mengangguk mengiyakan perkataan Lucia itu lalu menanyakan apakah dia sudah menghubungi keluarganya yang ada di Korea.
Lucia pun menanggapinya dengan berujar jika ayah dan kakaknya sudah meninggal saat terjadi perang dunia, dan untuk ibunya seharusnya saat ini beliau masih hidup. Steve pun meminta maaf perihal pertanyaannya yang mungkin menyinggung itu, namun Lucia pun berujar jika Steve tak perlu meminta maaf karena dirinya memang sudah berencana untuk kembali ke Korea. Kemudian di luar angkasa, di sebuah planet terlihat bahwa ada retakan dimensi, dan dari retakan itu muncullah sesosok monster yang mengerikan. Terlihat dia menatap tajam ke arah bumi, di mana tatapannya itu langsung dirasakan oleh Kibong dengan serius, membuatnya terkejut saat pergi menemani ibunya jalan-jalan menggunakan kursi roda. Sekian video kali ini ya guys, Limit Breaker season 1-nya sudah tamat. Untuk season keduanya Mimin akan bawakan secepatnya ya guys. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi dan bye bye.